Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku mau sharing pengalaman sholawat dari Mbak Viro. Tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku upload video baru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari YouTube. Kemudian di-share ya teman-teman sebanyak-banyaknya ke medsosnya teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat. Nah, langsung aja kita baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Saya baru kasih testi karena emang lagi jalani kemarin, Mbak. Ya Allah Mbak, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Kan ibu saya punya hutang 900.000. Itu udah jatuh tempo besok gitu. Terus saya sholawat istighfar saya tambah, Mbak. Saya doanya cuma ya Allah tolong hamba tutup hutangnya ibu selang sehari. Mbak, saya dapat uang di luar dugaan saya, dapat 3,5 juta. Alhamdulillah. Saya juga bisa beliin kulkas ibu, soalnya saya bilang sebelum puasa udah punya kulkas. Allah ijabah Mbak Mel. Masya Allah. Sholawat apa yang dibaca dan berapa banyak? Aku tanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 1000 kali, sama sholawat Jibril Mbak 2500 kali, istighfar 2000. Dibagi waktu asar sama isya Mbak Mel. Masya Allah Mbak, Allah membantu hambanya di saat hambanya butuh Mbak Mel. Masya Allah, bersyukur ya Mbak Viroh. Aku bilang gitu, banyak loh yang udah sholawat tapi belum diijabah doanya. Semangat Mbak, jangan tinggalin sholawat. Ibadahnya insya Allah jadi istiqomah dan semakin baik kalau kita membiasakan. Aku tanya lagi, oh iya Mbak, ini boleh diceritain detailnya kah? Gimana perjalanan Mbak Viro bisa sampai dapat 3,5 juta? Kemudian Mbak Viro jawab, ini Mbak, saya tuh jualan gamis dari bulan November loh Mbak. Besok ada yang beli, ada 10 piece, belum laku semuanya. Tapi baru kali ini dibeli sama orang Mbak. Aku tanya, ini apa benar Mbak, dari bulan November nggak ada yang beli sama sekali? Dan terus kemudian Mbak Viro jawab, iya beneran Mbak, dari November saya jualannya gak ada yang beli sama sekali, tapi saya sholawat ada aja bantuan datang. Kemudian tapi sekarang saya nggak ada utang lagi Mbak, yang ya namanya saya kerja di rumah Mbak, jualan online. Kadang saudara saya ngeremehin saya, bilang kamu bisa bayar pakai apa, aku diemin aja. Kemudian Mbak Viro bilang lagi, saya pernah kok Mbak di titik saya nggak sabar, tapi saya yakin kalau yakin Allah selalu dekat Mbak, tinggal saya sembuhin penyakit saya. Jadi Mbak Viro ini punya penyakit lambung karena terlalu kepikiran sama masalah hutangnya gitu. Hutang ibunya kan udah mepet, kemudian jadi kepikiran sampai kumat mahnya. Kemudian Mbak Viro cerita lagi, bilang lagi, oh iya Mbak Mel, kenapa saya masih terus kepikiran sama orang yang mampir di hidupku Mbak? Saya malahan nyiksa diri sendiri karena ya gitu Mbak, kepikiran. Padahal dia udah sama orang lain, saya belum bisa lupain Mbak. Kemudian aku kasih jawaban melalui audio. Aku bilang, di situ aku sedikit cerita tentang aku juga pernah ngalamin hal seperti Mbak Viro, yaitu kehilangan orang yang kita suka gitu, dan itu memang nggak mudah. Kita orang lain bisa gampang ya bilang sabar, tapi orang yang menjalani itu sulit. Dan setelah aku cerita, Mbak Viro jawab, ya Allah saya jadi semangat lagi. Saya duha sholawat 1000, baca waqiah sama Yasin, sisanya saya baca Al-Quran. Gak tahu Mbak, saya kepikiran dia tuh kayak semacam dia pasti balik ke aku. Padahal aku gak berani lagi buat berharap Mbak, takut saya Mbak. Kalau malam saya baca Al-Fatihah 313 kali. Katanya kalau mau segera Allah jawab doanya. Apa benar Mbak? Tapi benar Mbak, orang-orang yang jalanin sholawat gak akan mati dari rezeki Allah. Allah pasti ada jalannya. Saya pernah jenuh sampai bilang, ya Allah, apa saya gak berhak bahagia? Apa saya gak berhak dapat rezeki? Itu berbentuk uang Mbak, karena perekonomian keluarga lagi buruk. Kemudian aku jawab, untuk yang Al-Fatihah 313 itu aku belum tahu, aku baru dengar teman-teman. Jadi tapi aku bilang apapun yang dibaca dari Al-Quran itu bagus kok, baik ya teman-teman ya. Nah jadi ini cerita Mbak Viro. Jadi gini, Mbak Viro itu jualan online, tapi dari bulan November itu tuh nggak ada yang beli sama sekali bajunya. Dia punya baju gamis, jadi gamisnya tuh ada 10 piece. Kemudian si Mbak Viro ini udah sholawat, udah berdoa, belum aja laku jualannya.
Itu dari bulan November ke April, sekarang April tuh udah hampir udah 5 bulan ya teman-teman. Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5 bulan loh. Masya Allah ya. Tapi walaupun dagangannya nggak laku, belum ada yang beli, ada aja pertolongan dari Allah sehingga ya bisa menjalani hari-hari. Karena kan Mbak Viro ini pekerjaannya hanya jualan online di rumah. Nah kemudian kenapa Allah nggak kabulin doanya untuk laku dagangannya, padahal ia terus bersolawat? Karena Allah tahu Mbak Viro itu nanti butuhnya di bulan April untuk bayarin hutang ibunya dan untuk beli kulkas gitu teman-teman. Untuk Ramadan kan butuh kulkas pastinya. Dan itulah teman-teman, Allah itu pasti mengabulkan doa kita, itu pasti. Tapi kitanya yang harus sabar. Tidak semua doa kita yang kita panjatkan tuh harus langsung dikabulkan, karena Allah mengutamakan apa yang kita butuhkan dulu, baru memberikan apa yang kita mau. Dan yang kita mau pun sama Allah dilihat dulu, pantas nggak, cocok nggak sama kita. Kalau memang pantas dikasih, kalau memang nggak pantas diganti dengan yang lebih baik, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Teman-teman ya. Nah kemudian untuk masalah orang yang dia ingat yang pernah mampir dalam hidupnya, kalau teman-teman udah pernah nonton kisahnya Mbak Viro, jadi Mbak Viro ini pernah suka sama seseorang ya, tapi dia nggak berani ngungkapin, cuman suka sendiri aja di dalam hati, dan dia selalu berdoa. Pada akhirnya Allah mengabulkan doanya. Dia deket sama orang itu, bahkan udah deket sama keluarga, tapi sayangnya Mbak Viro berhenti berdoa dan berhenti bersolawat, sehingga jauh lagi. Dan kita nggak tahu nih teman-teman, apakah dijauhkan sementara untuk akhirnya nanti disatukan, ataukah dijauhkan untuk diganti dengan yang lebih baik. Apapun itu nanti yang dikasih sama Allah pasti yang terbaik buat Mbak Viro. Begitu juga berlaku buat kita semua ya teman-teman. Jadi apapun yang kita pinta pasti dikabulkan sama Allah. Yang penting kita mau sabar ya. Kemudian banyak dari teman-teman yang merasa, Mbak saya sudah sholawat, udah banyak bersolawat, tapi kenapa sih belum dikabulin gitu. Pertama kita lihat dulu teman-teman, kita udah seberapa banyak sih sholawatnya, kita udah seberapa lama sih baca sholawatnya. Jangan kita baru baca sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan udah ngeluh. Ada juga yang Mbak saya udah setahun sholawat tapi belum dikabulkan. Oh kalau di situ lihat lagi, ada nggak kira-kira kita punya salah yang belum kita selesaikan kesalahan kita itu, atau kita punya salah sama orang tua, atau kita punya salah sama siapapun itu, atau sama pasangan dan kita belum minta maaf. Coba di situ dulu dibenerin. Kalau dirasa semuanya udah, atau teman-teman bisa cek di 10 dosa besar, bisa di searching di Google apa itu 10 dosa besar apa aja, coba dilihat di situ. Kira-kira dari 10 dosa besar itu ada nggak di teman-teman? Kalau misalnya nggak ada, semuanya udah beres, kalau gitu berarti ada satu hal, yaitu Allah seneng sama kita, seneng sama teman-teman yang berdoa setiap hari, bersolawat setiap hari, menangis setiap hari. Itu Allah tahu kalau misalnya Allah kasih pertolongan, Allah kasih jawaban, Allah kasih apa yang kita minta, kita bakalan lupa sama Allah, kita bakalan berkurang kedekatan kita sama Allah. Makanya Allah nanti dulu, Allah tunda dulu gitu loh. Yang penting nomor satu teman-teman harus yakin dulu. Dengan kita yakin sama Allah, pasti dikabulkan sama Allah, karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita yakin pasti dapat ya. Seperti contohnya jodoh, pasti dapat. Kalau bukan dia, ya dia yang lain yang terbaik dari Allah. Seperti itu teman-teman. Jangan sekali-kali kita komplain, jangan sekali-kali kita marah sama Allah. Sekarang gini ya teman-teman, kita udah sholawat banyak nih, kita udah ibadahnya rajin, udah sholatnya tepat waktu, semua udah dilakuin, istighfar, udah mohon ampun dan segala macam udah kita lakuin, Quran juga udah, tapi sama Allah tuh belum dikabul-kabulin doanya. Terus kita kesel, kita marah. Nah kalau kita marah sama Allah, kecewa sama Allah, terus kita berhenti berdoa, kita protes, sekarang kita mau minta tolong sama siapa lagi? Yang nolongin kita kan cuma Allah, yang bisa nolong kita cuma Allah, yang bisa bantu kita cuma Allah, yang bisa menyelesaikan masalah kita cuma Allah. Terus kalau kitanya protes, siapa yang bisa nolong kita? Seharusnya kita introspeksi diri, benerin dulu niat kita, nikmatin prosesnya, nikmatin hari-hari kita deket sama Allah.
Karena bisa deket sama Allah itu nggak mudah teman-teman. Bisa sholat khusyuk itu nggak mudah. Bisa berdoa dengan khusyuk itu nggak mudah. Bisa berdoa sampai nangis itu nggak mudah. Dan ketika kita punya masalah, kita bisa ngerasain sholat yang khusyuk, baca Quran yang khusyuk, berdoa yang khusyuk, berdoa yang sambil menangis. Itu di situ teman-teman. Justru itu tuh nikmat yang paling besar daripada sekedar apa yang kita minta. Ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke medsosnya teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.